Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya. Alhamdulillah, ya, puji serta syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya itu nikmat sehat, sehingga kita bisa kembali lagi bertemu di pelajaran nahwu ini. Ya, semoga kalian semua yang ada di rumah selalu dijaga oleh Allah, baik kesehatannya, jasmaninya, rohaninya. Salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar lagi nahwu, ya belajar nahwu lagi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, ya. Berdoa dimulai. Oke, pada pembahasan kita kali ini kita akan belajar tentang isim nakiroh dan ma'rifat. Sesuai dengan apa yang saya katakan pada minggu kemarin, minggu ini saya akan menjelaskan tentang apa itu isim nakiroh dan isim ma'rifat. Ya, karena untuk belajar selanjutnya kalian pasti akan bakal sering lagi mendengar tentang kata nakiroh atau ma'rifat gitu. Ya, saya di sini akan menjelaskan ya apa itu isim nakiro, apa itu isim ma'rifat. Ya, jadi saya di sini udah tulis isim nakiro itu artinya adalah suatu kata yang umum. Jadi tidak khusus, tidak dimaksudkan. Sedangkan isim ma'rifat adalah isim yang khusus, artinya isim tersebut sudah dimaksudkan ya, khusus gitu. Ciri umumnya kalau isim ma'rifat itu dia biasanya ada tambahan alif lam. Itu adalah yang paling sering kita temui di bacaan manapun. Yaitu kalau misalnya isim ma'rifat itu ada alif lamnya. Ya. Sedangkan isim nakiroh tidak ada alif lamnya. Contohnya, di sini kata isim nakiroh adalah baitun. Sedangkan isim ma'rifah ya, al-baitu. Ya, ada tambahan alif lamnya. Jadi alif lam ini adalah salah satu ciri isim ma'rifah. Apa sih perbedaan dari dua kata ini? Perbedaannya adalah ya, baitun itu tidak memakai alif lam. Artinya rumah. Rumah aja, berarti kata baitun ini ya, kata rumah ini bisa rumah yang manapun. Ya, bisa rumah kita, rumah kamu, rumah saya, rumah dia, ya rumahnya si Muhammad atau rumahnya si Zaid. Pokoknya rumah aja. Sedangkan kata al-baitu ya, karena dia ada alif lamnya, maka artinya menjadi rumah tersebut. Nah, berarti sudah khusus kan? Berarti di antara rumah-rumah berarti rumah yang itu. Nah, berarti kata al-baitu ini ya, isim ma'rifat ini ya, artinya khusus. Rumah tersebut berarti oh, ternyata rumah yang itu ya, rumah tersebut ya, gitu. Kalau misalnya baitun kan, saya melihat rumah. Berarti kan rumahnya banyak kan? Bisa rumah siapa aja gitu. Sedangkan kata kalau tamin alif lam al-baitu, saya melihat rumah tersebut. Nah, berarti khusus kan katanya, oh rumah yang itu tuh yang saya lihat gitu. Paham? Nah, sekarang contohnya lagi ada kata kolamun dan al-kolamu ya. Jadi kalau isim nakiroh tidak menggunakan alif lam, sedangkan isim ma'rifat menggunakan alif lam, tapi dia tidak ditanwin. Yang bukan al-kolamun ya. Nah, kata kolamun ini artinya adalah pulpen. Berarti pulpennya umum, bisa pulpen yang mana aja, pulpen siapa aja, pulpen saya, pulpen dia, pulpen kamu, pulpennya si Amel, pulpennya si Anissa ya,
atau pulpennya Avata, ya, pokoknya siapa aja, punya siapa aja, pulpen yang mana aja. Sedangkan kata al-qalamu artinya adalah pulpen tersebut. Nah, berarti sudah khusus. Misalnya kalau yang pulpen ya nih, pulpen doang nih, yang kolamun, saya minjam pulpen. Nah, berarti kan pulpennya bisa punya siapa aja kan? Kita nggak tahu itu pulpennya siapa. Sedangkan kalau misalnya pulpen tersebut, saya minjem pulpen tersebut atau pulpen itu. Nah, berarti udah ketahuan, oh ternyata saya minjem pulpennya yang itu gitu. Nah, itulah perbedaan antara isim nakiro dan isim ma'rifat. Jadi kalau isim nakiro itu umum, ya, siapa aja, yang mana aja. Sedangkan isim ma'rifat itu khusus, ya, tersebut, itu, atau punyanya siapa gitu. Paham? Nah, oke. Sini saya mau jelasin isim yang tergolong, ya, ma'rifat itu ada 6 macam. Nah, isim yang bisa dibilang ma'rifat nih, yang khusus gitu. Yang pertama isim domir. Nah, kalian pasti udah tahu semua bahwa isim domir itu yang, ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, dan seterusnya, ya. Itu khusus. Kenapa? Karena kita udah tahu huwa artinya dia, oh berarti punya dia. Anta, kamu, oh berarti benda ini punya kamu. Ana, aku, oh berarti misalnya pulpen ini punya saya. Nah, maka itu udah ma'rifat khusus. Yang kedua isim alam. Isim alam itu artinya nama, ya. Muhammadun, Zaidun, Fatimah, Zainab, ya, atau nama kalian, ya, misalnya siapa, misalnya Fahri, ya, atau Rehan, Randika, atau Avata, ya, atau Uje, pokoknya nama, ya, nama orang. Atau bisa juga nama negara atau nama kota seperti Mesir, ya, Mesir, Indonesia, terus Inggris, atau nama kota Jakarta, ya, Jawa, ya, Yogyakarta. Pokoknya yaitu sebuah nama, bisa nama orang atau nama kota atau nama negara. Yang ketiga isim isyarah, ya, seperti contohnya itu ada haza, hazihi, tilka, zalika. Nah, misalnya kata contohnya hazal kitab, buku ini. Nah, berarti, nah, hazal kitab, buku ini, berarti udah khusus, oh ternyata bukunya ini. Atau tilkal kolam, maaf, zalikal kolam, pulpen itu, berarti, ya, udah khusus, oh ternyata pulpennya itu. Yang keempat isim mausul. Mausul itu artinya kata sambung. Man, ma, alazi, alati, ya, diantaranya ini. Contohnya kitabu, ya, kitabu man, buku siapa, ya. Jadi kata kitabnya itu udah ma'rifat ke siman atau alazi atau alati. Yang kelima isim yang ada alif lamnya. Contohnya kata al-kitabu, al-baitu, al-babu, al-kursiyu, al-maktabu, pokoknya udah ada alif lamnya. Itu paling gampang sih. Itu ciri isim ma'rifat yang paling gampang, itu ada alif lamnya. Nah, yang terakhir idhofah. Idhofah itu artinya kayak kepemilikan gitu, bisa kepemilikan. Pokoknya dia itu terdiri dari 2 isim atau lebih, ya, tapi punya makna satu. Nah, idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Gitu. Saya akan membahas tentang idhofah, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh kata atau kalimat idhofah, ya. Biasanya idhofah itu terdiri, ya, ini biasanya 2 isim, ya, tapi punya satu makna, atau maknanya satu, bendanya satu, ya. Tapi bisa nggak cuma 2 isim aja, tapi dia bisa 3 isim, ya, 3 kata maksudnya, atau 4 isim gitu. Nah, di sini ada beberapa contohnya, ya. Di sini yang saya contohin itu cuma 2 isim aja. Yang pertama kata kitab plus gua, artinya kitabuhu, artinya bukunya. Kenapa ini maksud
masuk kepada isim ma'rifat karena bukunya ini udah khusus ya, bukunya. Oh ternyata buku itu punya dia gitu. Buku ini punya dia. Yang kedua ya, kitab plus anak. Buku sama kata saya. Jadinya kitabi, artinya buku saya. Ya, berarti udah ma'rifat kan, oh buku ini tuh punya saya. Banyak ya. Atau kita buka, buku kamu. Atau kita buhum, buku mereka gitu. Itu ada di sorop ini ya, yang kayak kita buhu, kitabi. Terus kitabu sama Muhammad ya, kata kita sama Muhammad. Disambung jadi kitabu Muhammadin, artinya bukunya milik Muhammad. Oh berarti buku ini ya, buku tersebut milik Muhammad, punyanya si Muhammad buku itu. Atau kitabu Zaidin ya, buku tersebut milik Zaid. Kitabu Fatimah, buku tersebut milik Fatimah. Nah, atau ya lanjutnya bab, kata bab sama al-fasl digabung jadi babul fasli, artinya pintu kelas. Nah ini dua isim, maknanya bendanya satu. Kata bab yang pertama, bab artinya pintu, sama yang kedua kata al-fasl artinya kelas, pintu kelas. Tapi bendanya satu, yaitu pintu. Tapi pintu tersebut kan banyak tuh pintu ya, bisa pintu rumah, pintu masjid ya, terus pintu toko, pintu warung. Tapi di sini ya ternyata pintu kelas, babul fasli. Maka kata babnya ini sudah termasuk menjadi isim ma'rifat ya, karena udah diketahui oh ternyata pintu kelas gitu. Atau mudirul madrasah ya, mudirul madrasah artinya kepala sekolah ya. Dia menunjukkan kepada satu makna, satu orang, yaitu ya kepala sekolah gitu. Kepala sekolah ya, bukan ini kepala, ini sekolah gitu, kepala sekolah bukan, tapi menunjukkan kepada satu orang, satu makna gitu. Kenapa ini disebutnya isim ma'rifat ya, mudirul madrasah? Karena kalau misalnya cuma mudir, kepala doang ya, kepala bisa kepala orang ya, atau kepala keluarga kah, atau apa ya, tapi sudah dikhususkan dengan kata al-madrasah, maka oh ternyata kepala sekolah. Sama kata kalimat babul fasli ya, pintu kelas ya, pintu. Kalau cuman babu aja, bab pintu, bisa pintu yang mana aja ya, pintu rumah kah, pintu toko kah, pintu masjid kah ya. Cuma ternyata di sini dikasih tahu ya, ada dikhususkan oh pintu kelas, babul fasli. Seperti itu ya adik-adik. Nah mungkin penjelasan tentang isim nakiro dan isim ma'rifat sampai sini dulu ya. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.